waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Halo semuanya, kami dari kelompok 13. Kami di sini ingin menceritakan tentang Konferensi Inter-Indonesia. Kenapa sih konferensi Inter-Indonesia itu bisa terjadi? Latar belakang terjadinya Konferensi Inter-Indonesia adalah karena adanya perjanjian Rome-Ren yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar, maka Indonesia harus mempersiapkan diri. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia 1 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Isi dari Konferensi Inter-Indonesia 1 adalah negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federal. Konferensi Inter-Indonesia 2 dilaksanakan pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Isi dari Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas dibentuknya panitia persiapan nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO yang bertugas menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Setelah Konferensi Inter-Indonesia terjadi, ada beberapa dampak yang dirasakan Indonesia dari segi politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan ketatanegaraan. Dampak dari segi politik, Konferensi Inter-Indonesia menegaskan bahwa kondisi politik dalam negeri Indonesia sangat kondusif menjelang konferensi meja bundar. Selain itu juga membuktikan kepada dunia internasional, termasuk Belanda, bahwa Indonesia bersatu padu. Dampak dari segi ekonomi. Dampak dari segi ekonomi adalah mulai digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Selain itu, kegiatan ekspor-impor dilakukan secara terpusat. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional dan membangun Indonesia. Dampak dari segi pertahanan dan keamanan terkait dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat beserta komponennya. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah angkatan perang nasional yang berintikan TNI dan orang Indonesia dalam KNIL yang diterima sebagai anggota APRIS. Dampak dari segi ketatanegaraan. Dalam bidang ketatanegaraan disepakati bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat, yakni Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih sudah menonton.